Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan, dengan menaati segala perintahnya dan juga tidak melaksanakan apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap muslim pasti menginginkan surga sebagai tempat kembali yang abadi. Bahkan surga bukan hanya menunggu kita untuk masuk, bukan menunggu kita untuk datang, akan tetapi ada hamba-hamba Allah yang bahkan dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang lapar. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan para jamaah sekalian, betapa mulianya seseorang tersebut hingga ia dirindukan oleh surga. Untuk itu, marilah kita renungkan hadis di atas, supaya kita bisa termasuk minimal dari salah satu golongan tersebut. Dan syukur-syukur kita bisa menjadi 4 golongan tersebut. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar melafalkan, akan tetapi mentadaburinya atau merenunginya dan juga mengamalkan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatlunal kitaballah wa yaqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka mengharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya bukan hanya surga yang merindukan kita ketika kita membaca Al-Quran, akan tapi juga Allah memisalkan seperti perdagangan yang tidak akan pernah rugi, yang dimana kita akan selalu diuntungkan, kita akan selalu diberi banyak pahala. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, setiap ayatnya itu dihitung sebagai 10 pahala. Itulah bukti nyata atas perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Untuk contoh nyatanya yaitu seperti seseorang yang meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman, akan tapi ia menjauhi riba setelah mengetahui ayat tentang keharamannya. Itulah bukti bahwasanya Al-Quran sudah ada di dalam dadanya. Yang kedua yaitu orang yang selalu menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya,
Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Di zaman sekarang, menjaga lisan juga berarti menjaga jari jemari kita dari mengetik keburukan ataupun hoaks dan juga ghibah di media sosial. Banyak perpecahan terjadi sekarang hanya gara-gara lisan ataupun postingan yang tidak dijaga. Contohnya yaitu menjaga lisan adalah kita berusaha menahan diri untuk tidak mengomentari keburukan seseorang dalam grup meskipun kita merasa kesal atas perbuatannya. Itulah contoh sederhana dari menjaga lisan. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan. Allah suka terhadap orang yang peduli terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan juga sholatlah di malam hari di saat orang lain tidur, maka niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat." Misal tetangga kita ada yang hidupnya pas-pasan dan kita memberikan buka puasa tanpa mereka minta, maka itu bukan hanya sekedar sedekah, kan tapi cara untuk mendapatkan cinta surga. Itulah contoh bagaimana kita memberikan makan kepada orang yang lain. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kan tapi puasa juga menahan hawa nafsu kita dari segala perbuatan buruk, menjaga lisan kita dari perkataan buruk, melatih kesabaran kita, dan juga melatih kedisiplinan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tanpa kita sadari, banyak yang telah meringankan atau melalaikan puasa di bulan Ramadan. Banyak sekarang yang berjualan di waktu siang hari, yang dimana membuat seseorang itu menjadi tergiur dan akhirnya membatalkan puasanya demi membeli makan tersebut. Maka kita harus mencegahnya, karena dengan tidak mencegahnya bisa jadi itu akan semakin berbahaya, dan bisa jadi dengan kita meninggalkan perintah Allah, kita akan mendapat musibah. Oleh karena itu, saya mengingatkan dan juga untuk para jamaah, ketika ada seseorang yang berjualan, maka kita ingatkan dengan baik-baik dan janganlah kita langsung marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 4 golongan tadi. Semoga dengan apa yang saya sebutkan tadi, kita dapat melaksanakan amalan tersebut. Jika kita ingin dirindukan oleh surga, maka kita tidak boleh hanya mengharap, akan tapi juga mengoptimalkan atau mengupayakan untuk melaksanakan amalan tersebut dengan sungguh-sungguh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحم كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قيم الصلاة